Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Amanda, NIM 18332024, Prodi Pendidikan Tari, jurusan Sentra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik di video kali ini saya akan mencoba membuat materi pendek tentang pendidikan multikultural. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama, yaitu pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai semua kebudayaan budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Oke, selanjutnya tentang teori menurut para ahli, yaitu di sini terdapat menurut Bill Martin bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan sebagai teori filsafat atau teori sosial. Yang kedua yaitu menurut James A. Bates, yaitu penekanan perhatiannya difokuskan pada pendidikan. Bates yakin bahwa sebagai dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada yang dipikirkan. Yang ketiga yaitu menurut Horace Kinlan, yaitu Kinlan mencoba mengekspresikan bahwa masing-masing kelompok etnis dan budaya di Amerika Serikat itu penting dan masing-masing berkontribusi unik menambah visual kekayaan budaya. Misalnya bangsa Amerika, teori Klein mengakui bahwa budaya yang dominan harus diakui oleh masyarakat. Lanjut, di sini terdapat unsur-unsurnya, yaitu suku bangsa dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Yang kedua, agama dan keyakinan. Yang ketiga yaitu ideologi dan politik. Yang keempat adalah tata krama. Yang kelima kesenjangan ekonomi, dan yang terakhir kesenjangan sosial. Di sini juga terdapat jenis-jenis multikulturalisme, yaitu yang pertama multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Yang kedua, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur atau budaya dominan yang membuat penyesuaian akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang ketiga yaitu multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik secara kolektif bisa diterima. Yang keempat yaitu multikultural kritikal, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultur otonom. Yang kelima, di mana masyarakat plural berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terkait pada budaya tertentu. Lanjut, di sini terdapat pentingnya tujuan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan merupakan salah satu unsur pembentukan karakter dan berkembang diri manusia. Pendidikan seolah-olah tidak henti-hentinya menjalankan peran penting menjadikan manusia dari tidak pengetahuan menjadi paham. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peserta didik perlu ditingkatkan.
mengingatkan pendidikan merupakan salah satu unsur yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus diterimanya, serta pendidikan akan membawa masyarakat itu sendiri menuju kemajuan, baik kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemajuan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu ketentraman, kerukunan, serta terhindar dari berbagai macam bentuk konflik. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan di atas, yaitu pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial, persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnis, ras, dan lainnya. Sebagai pendidikan, manusia semuanya adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Pendidikan multikultural seharusnya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah berbasis monokul dan esensi penuh prasangka dan diskresi ke proses multikultural yang menghargai keragaman perbedaan, pengeluaran, dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menunjukkan hikmah transformasi tidak terbatas pada dimensi kognitif belakang. Baik, sekian video dari saya. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kami maafkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.